sebagaimana kita ketahui juga ya, bahwa masalah persampahan ini adalah merupakan masalah yang tidak pernah habis-habisnya, masalah yang terbesar ya, bukan hanya di kawasan perkotaan tetapi juga sampai ke perdesaan, sampai ke pelosok-pelosok begitu ya. Dan rumitnya juga masalah persampahan ini tidak pernah habis. Iya, sampahnya ya. juga nggak habis-habis. Iya, tidak pernah habis ya. Jadi selalu ada. Nah, rumitnya lagi, orang menganggap bahwa sampah ini kan adalah barang yang harus disisihkan gitu ya, harus dijauhi begitu ya. Nah, namun demikian dari DPR KPLH Kabupaten Tanah Laut dan UPT Kebersihan telah melakukan berbagai inovasi-inovasi untuk penanganan sampah di Kabupaten Tanah Laut. Yang pertama nih Pak Adi Rahmani, bagaimana sih kondisi persampahan kita nih di Kabupaten Tanah Laut? Seapa banyaknya gitu? Iya. Lalu apa nih program-program dari pemerintah kita dalam hal ini dari DPR KPLH untuk penanganan sampah ini? Terima kasih. Selamat pagi semua para pendengar Radio Tuntung Pandang, mana saja berada ya. Jadi di pagi hari ini kita bersama teman-teman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup yang hadir juga bersama kita. Ini ada dari komunitas masyarakat yang nantinya mempunyai keterlibatan untuk mengelola sampah. Jadi tadi sudah disampaikan di pembukaan bahwa Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup mempunyai satu tupoksi ini Bu. Salah satunya berupa penanganan atau pelayanan terhadap kelola sampah di Kabupaten Tanah Laut. Nah, ini pelayanan pemerintah. Jadi berkenaan dengan apa yang kita bahas hari ini, yaitu tingkatkan kepedulian masyarakat terhadap masalah sampah. Iya. Jadi tadi sudah disampaikan, berbicara sampah ini kayaknya tidak habis-habisnya gitu ya. Betul. Sampah selama manusia itu melakukan kegiatan, nah ini selalu menghasilkan namanya sampah. Jadi sampah masih menjadi satu kendala terbesar di dalam pengelolaan lingkungan. Karena sampah ini dibuang ke lingkungan seperti itu, paradigmanya dibuang gitu. Jadi di Indonesia itu menurut data Kementerian KLHK itu Kementerian Lingkungan Hidup, Indonesia menghasilkan 67,8 juta ton sampah setiap hari. Ya pada tahun 2020, tahun-tahun Bu. Per tahun ya. Yang berarti satu penduduk itu kalau dibagi seluruh masyarakat Indonesia sekitar 0,68 kilogram sampah per harinya. Nah ini untuk skala nasional. Nanti akan beda kalau skala kabupaten ini termasuk kota kecil. Kita nanti pengalinya tuh 0,4 kilogram. Nah kalau nasional secara keseluruhan tuh 0,6 atau 0,7 kilogram. Ini termasuk kota-kota besar. Pendekatan prediksi namanya. Nah kemudian penyumbang sampah terbesar berasal dari rumah tangga ternyata ya. Nanti kita sebut itu nanti sumber sampah Bu, sumber sampah. Nah ini Mas Iwan, sumber sampah itu ternyata yang paling besar itu rumah tangga, pabriknya rumah tangga. Berbagai aktivitas di rumah tangga menghasilkan sampah gitu ya. Kemudian, termasuk yang setiap pagi setar-setar ya. Kemudian ada dari pasar tradisional, kemudian ada satu kawasan gitu ya, kemudian sumber lainnya gitu. Nah, sekarang bagaimana dengan Kabupaten Tanah Laut, sampah dari Kabupaten Tanah Laut? Jadi berdasarkan namanya target Jakstrada Bu, kebijakan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga. Jadi kalau maksudnya sejenis sampah rumah tangga ini, misalnya di dalam suatu industri itu kan ada, kalau namanya sampah di industri namanya limbah, tetapi mereka juga mengeluarkan sampah sejenis rumah tangga dari kegiatan kantor sama juga. Betul. Artinya terpisah antara limbah dan sampah. Nah ini juga menjadi potensi sampah selain dari rumah tangga. Nah kemudian
potensi timbulan sampah berdasarkan jumlah penduduk tanah laut. Nah, tadi saya lihat dari statistik tuh untuk tahun 2020 jumlah penduduk tanah laut itu sejumlah 348.966 jiwa. Itu nah kalau 100 kenaikannya 1,2% saja, kenaikannya tidak berkurang kelihatannya setiap tahun terjadi kenaikan. Anggap saja kita prediksi sekitar 365.000 jiwa lah sekarang seperti itu pendekatannya dikali 0,4 kilogram untuk kota. Ya, jadi setiap orang dari yang orang tua, anak-anak, diambil rata-rata ya. Diambil rata-rata itu untuk kota kecil seperti Kabupaten Tanah Laut itu 0,4 kilogram sampah yang dihasilkan per jiwa gitu. Jiwa per hari. Per hari ya. Maka sampah yang dihasilkan adalah sekitar ini 146 ton per hari. Ini kerja Pak Denny nih, PT Kebersihan dan pasukan orennya sekarang ini. Dulu pasukan kuning ya? Iya, pasukan kuning, pasukan oren. Tapi kerjanya sama ya Pak Denny ya. Iya. Nah 145 ton sampah per hari. Gitu. Pendekatannya mungkin 140 ton per hari. Prediksinya sekitar seperti itu ya. Jadi ini bisa dibayangkan 104 ton sampah per hari seandainya semua sampah diangkut ke TPA Bakunci namanya kita cuma TPA. satu TPA satu itu ya? saja. Nah ini juga nanti kita sampaikan mungkin nanti Pak Denny punya analisa dari OPT Kebersihan bagaimana nih TPA Bakunci kita ini satu-satunya di Kabupaten Tanah Laut kondisinya ya. Maka ini kan kita tidak berhenti nih membuang sampah. Nah, produksi sampah terus dihasilkan seperti itu. Maka dalam kurun waktu setahun ke depan ini TPA Bakunci tidak akan sanggup menampung semua jumlah sampah di Kabupaten Tanah Laut. Kalau semuanya 140 ton per hari tadi diangkut ke TPA Bakunci, nanti hilang TPA Bakunci dengan gunung sampah seperti itu. Nah, saat ini layanan sampah dari pemerintah hanya 70 sampai 80 ton per hari. Jadi artinya lebih masih paruh ya? 40 sampai 60% sampah yang masih di luar TPA. Iya. Ini luar biasa nih. Iya. Jadi itu tidak terangkut atau bagaimana itu? Tidak terangkut dan namanya tidak terangkut, tidak terlayani dari sisi pemerintah gitu ya Bu ya. Nanti Pak Denny akan ada bagian tersendiri nanti kenapa ini seperti itu. Jadi ada kemungkinan nih sampah yang tidak terangkut masih tersisa sebagai sampah di lingkungan. Nah mungkin sekali sampah yang Anda lihat berserak di sekitar rumah, pemukiman, di pinggir jalan, ditinggalkan sepanjang pantai, wisata, pengennya melihat yang indah-indah, tapi pulangnya jangan membuang sampah seperti bawa pulang sampahnya, dibawa pulang gitu, sehingga pantainya tetap indah kan seperti itu, pengennya seperti itu Bu. Iya. Nah atau ini yang parah lagi hanyut di laut. Mengotori sungai dan tenggelam di perairan lainnya. Ini ya kalau diulas lagi akan berdampak lanjutan terhadap biota atau kehidupan sungai, kehidupan laut dan sebagainya. Betul. Ini ada ikan yang terikat, binatang yang itu. Nanti akan kita ulas setelah ini. Jadi sampah yang tidak terkelola awal dari permasalahan lingkungan. Nah, ini yang menjadi garis bawah kita. Sampah yang tidak terkelola akan berdampak lanjutan namanya. Betul, akan menimbulkan permasalahan lain. Oke. Luar biasa ya Pak Adi, rekan dengar, masalah persampahan di Kabupaten Tanah Laut ternyata ya prediksinya segitu banyak ya, yang kita lihat mungkin di pinggir jalan tumpukannya seperti itu. Nah tapi ada beberapa titik-titik pembuangan sampah sementara yang tersebar di seluruh Kabupaten Tanah Laut yang menjadi tugas dari DPR KPLH. Nah lalu bagaimana sistem layanan sampah yang ditangani oleh DPR KPLH? Saat ini kan kita sudah punya UPT ya Pak Denny. UPT ini sejak kapan Pak ada UPT Pak?
Terima kasih Bu. Untuk UPT kebersihan itu sudah ada dari per Januari Bu. Iya. Tapi untuk Ulun khususnya dan kawan-kawan yang sekarang di UPT ini, kami baru masuk di UPT itu sekitar 1 bulan yang lalu Bu. Di awal Maret kemarin. Oke. Ya. Dulunya kan memang kebersihan ini kan seksi di betul. seksi di tata kota dan kebersihan. Ternyata setelah dianalisa begitu berat tugas sampah ya sehingga dibuatlah UPT. Iya Bu. Oke, bagaimana Pak sistem layanan sampah yang ditangani oleh UPT kita? Untuk saat ini Bu, kita di Kota Pleikhari khususnya kita ada rolling untuk dump truk sampah itu Bu. Iya. Dan di tiap-tiap kecamatan juga sudah ada sekitar 1 unit angkutan per kecamatan. Semua kecamatan dapat ya? Semua kecamatan dapat. Oke, punya satu-satu. Iya, tapi setelah Ulun pribadi melihat, memang mereka yang di kecamatan itu cukup kewalahan Bu, karena harus melayani beberapa desa. Sedangkan kita kembali lagi mungkin anggaran yang disediakan untuk kita di khususnya UPT kebersihan untuk saat ini cukup terbatas ya? Sangat terbatas Bu. Bukan cukup lagi ya? Bukan cukup ya. Jadi sangat terbatas. Jadi juga kami berharap kepada masyarakat untuk pengertiannya yang dulunya memang hampir setiap hari kami mengangkut sampah. Sekarang ini kita jar orang sini diakal-akali sedikit Bu. Diakal-akali. Bahalat hari gitu? Bahalat hari boy. Tinggi. Karena kalaunya memang yang anggap aja yang jauh kayak di Kintab itu, kalau 2 red sekali 1 hari mengantarnya kan lumayan Bu. Iya. Mereka mengambil sampah dulu di kecamatan, terus dibuang ke TPA Bakunci dan kembali lagi ke Kintab. Iya betul. Mungkin sangat memakan banyak alokasi BBM di sana. Betul sekali. Iya betul. Belum mereka harus keliling di beberapa desa-desa. Sedangkan truknya cuma 1 ya Pak Denny? 1 Bu. Kalau yang untuk kabupaten itu truk sampah kita ada berapa unit? Kalau untuk yang di kota gitu, yang di kota kalau Ulun kada salah kemarin ada 5 atau 7 gitu. Iya, sekitar 5 sampai dengan 7 buah ya. Kalau total semuanya kan sekitar 28 yang aktif Bu. 28 berarti kan 10. Tapi ada pembagian juga Bu. Bukan hanya untuk pengangkutan sampah di tempat kita, tapi juga ada yang khusus ranting, khusus pohon-pohonnya ya. Iya, ranting, dan ada beberapa di tempat Ulun itu ada beberapa koordinator Bu, ada 8 koordinator. Salah satunya juga Parit Bu. Nah, Parit itu juga menggunakan mobil angkutan yang ada di tempat kita. Oh, jadi ranting-ranting itu juga termasuk dari kewenangan persampahan juga ya untuk ya, sebenarnya Bu, kita ada khusus di bidang tata kota itu, di bidang tata kota khusus penanganan ranting, itu khusus ranting dan penebangan. Tapi di tempat kita biasanya ada yang penebangan dari masyarakat, jadi ditaruh ke TPS ke TPS itu. Yang bisa nelpon sendiri tuh ya. Iya. Permintaan ya. Iya, permintaan. Request judul lagunya apa gitu ya. Sekalinya judul lagunya sekalinya ranting. Ranting yang patah. Ranting patah mau dibawa kemana? Iya, dibawa kemana? Oh iya, betul. Waduh, rumit sekali ini. Lalu Pak Denny, dengan banyaknya sampah, kemudian dengan terbatasnya armada kita, dengan terbatasnya anggaran juga, nah lalu bagaimana strategi dari DPR KPLH Pak? Jadi sebulan Ulun begana di UPT ini, alhamdulillah Ulun juga mendapat support penuh dari kawan-kawan di DPR KPLH. Hampir rata-rata semuanya memberikan, memang Ulun memang belum pernah Bu berkecimpung di bidang ini. Iya. Alhamdulillahnya sebuah hal yang baru begitu ya. Alhamdulillahnya
bapak-bapak yang ibu-ibu yang ada di DPR KPLH menyambut baik dan memberikan pengalaman-pengalaman mereka, khususnya juga Pak Adi di bidang P2 KLH dulunya ulun di tempat Pak Adi sempat Bu, sekitar 5 bulan. Alhamdulillah, intinya Bu, kepedulian masyarakat tentang sampah sekarang ini dapat kita rasakan, bukan hanya kita lihat sih, kita merasakan sendiri. Kita untuk masalah sampah ini menganggap terlalu remeh Bu. Nah, iya. Bukan masalah berat dan bukan musuh terbesar sebenarnya. Tapi padahal termasuk 7 kategori perang ya. Iya. Ya, jadi perang narkoba, perang kemiskinan, perang sampah perang juga. sampah, Iya. itu yang belum disadari Oleh masyarakat kita ya sebagian besar. Iya. Kadang seorang gue ulun gin biasanya rasa dulunya tuh belum berterjun ke sini, biasa aja sampah tuh sudah kita buang, tanpa ada pemilahan. Iya, pada diingat-ingat lagi malah. Iya. Habis dibuang. Kalau apalagi manis ya. Iya. Kecuali kalau misalnya sampahnya kulit cempedak begitu ya. Nah, diingat-ingat nih dibuang kada gitu ya. Habis manis sampah dibuang ya Bu. Pada ini jumlah pasukan kuning kita, jumlah pasukan oranye kita itu ada berapa Pak? Kalau total dengan penambahan ada tim lagi Bu. Kebetulan kemarin kepala dinas juga ada ini timnya itu, jadi sekitar 150 totalnya. Oke. Ya. Personil dan ya. sampai itu ke kecamatan Bu. Ya. Oh iya. Jadi yang angkutan di rata-rata di kecamatan itu ada 2 sampai 3 personil, tapi sekarang sudah alhamdulillah sudah ada yang 4 sampai 5 orang. Karena memang mereka di kecamatan cukup kewalahan juga Bu. Betul. Gitu. Jadi jangan dianggap ya di perdesaan nih sampah agak remeh gitu ya. Iya. Nah, ternyata sama beratnya ya di desa, di kota ya permasalahan persampahan ini sangat rumit. Dan mungkin yang lebih fatal itu biasanya di pinggir sungai, itu yang membuang sampah langsung ke sungai. Bahkan sampahnya dia sendiri juga ke sungai juga ya. Jadi istilahnya tuh sungai tempat buang sampah gitu. Iya, itu. Tempat pembuangan sampah yang besar. Iya. Padahal itu sangat dilarang ya, sangat dilarang. Itu salah satunya ya banjir Pak, itu ya. Iya. Lalu Pak Denny, apa yang menjadi kendala kita dalam hal ini yang krusial begitu ya, yang krusial yang gitu. saat ini dirasakan ya. Iya. Yang baru-baru dan sangat baru dan gres Bu, makanya mohon maaf agak sedikit terlambat ke sini tadi. Masalah terbesar itu di BBM Bu. Di BBM karena memang sebelum sampai ke sini tadi makanya pas pian nih betakon masalah terbesar. Hanya datang yang itu terus keterbatasannya itu Bu, kita di alat angkut dan personil memang masih kurang Bu. Kalau memang nantinya alangkah bagusnya sih sebenarnya kita sekarang ini bukan tempat sampah yang dari beton lagi Bu, hendaknya nantinya ya. Karena memang itu memerlukan tenaga dan waktu yang lumayan Bu. Tapi kalau kita memang memakai kontainer lebih mudah dan lebih cepat. Jadi tinggal ngangkat betul ya. Kecuali kalau sudah penuh di kontainernya gitu ya, baru ditaruh. Iya. Dan itu yang kalau yang kontainer itu kita untuk perkotaan sudah ada berapa persen gitu kalau di sudah ada yang jalan gitu? Iya. Kalau kontainer kita sudah ada sekitar 12 Bu. 12 dan itu yang idealnya berapa itu? Idealnya berapa? Kalau diidealkan itu Bu, memang kita harus melihat dari luasan wilayah, jumlah penduduk juga dan jumlah penduduk. Karena sementara ini yang di kecamatan itu Bu, malahan satu kontainer itu cuman satu kontainer bisa menampung sampah dari tiga dusun ya itu namanya. Jadi 3 dusun, harusnya kan satu desa. Harusnya kan satu kontainer bisanya satu desa mungkin. Sekarang ini satu kontainer bisa ada yang 3 desa sampai 4 desa. Untuk menetapkan titik-titik kontainer itu Pak Denny ini berdasarkan apa nih? Ada skala prioritas. Iya, ada perhitungannya atau ada ketentuannya atau ada bagaimana gitu Pak Denny, Pak Adi? Ya, baik Bu.
tadi ada pendekatan namanya, pendekatan dari jumlah penduduk. Yap. Jadi sebaran penduduk sebenarnya. Oh iya, jadi kalau luasan kan mungkin kosong. Iya. Jadi pendekatannya jumlah penduduk. Penduduknya tidak terlalu banyak. Asumsinya begini, tadi benar Bu, kecepatan pelayanan itu termasuk dukungan fasilitas tadi. Kalau sabak semen itu kita memerlukan waktu ngangkat lagi. Betul. Seperti itu, tenaga ngangkat. Nah, waktu kita ada tersita di sana. Betul. Jadi prediksi kami dengan jumlah 100, katakanlah setanah laut ya. Nah, kalau tadi diangkut ke TPA semua 140 ton per hari itu, kalau satu kontainer itu bisa menampung 2 ton, ya, karena sampah ini sifatnya kan ringan, tapi kalau dimasukkan ke kontainer itu paling 2 ton, 2 ton. Nah, anggap aja. Kalau kata orang Banjar tuh ada sampah yang roha. Rongkah. Nih 2 ton per satu kontainer. Nah, kalau itu dikali di 146 ton per hari tadi dibagi 2 ton, nah sekitar 73 kontainer setanah laut. Kalau itu diangkut semua. Jadi 70 minimal kita harus mempunyai satu kecamatan tuh 5 kontainer. Itu minimal. Perkiraannya ya. Iya, minimal. Ini kayaknya sangat jauh sekali Pak Denny. Ini masih terbantu dengan bak-bak sampah yang ada swadaya masyarakat, ada yang bak semen, yang bak sampah lama. Jadi untuk kontainer ini sebenarnya salah satu solusi mungkin untuk mengatasi layanan sampah itu. Itu dari pendekatan jumlah penduduk. Jumlah penduduk di wilayah itu begitu ya. Iya, Pak Adi, titik-titik TPS itu kan ada yang memang ditentukan ya, resmi lah istilahnya dari DPRK PLH. Tapi ada juga yang masyarakat model mau olah seorang itu, nah tidak ada apa-apanya tapi bertumpuk terus di situ. Nah ini bagaimana Pak upaya dari DPRK PLH sendiri? Ya, ini yang mungkin harus kita ungkapkan ya Pak Denny. Tadi sudah juga diandaki tulisan jangan. Ya betul. Jadi tadi fasilitas kontainer ini memang salah satu mungkin diharapkan satu solusi yang untuk meningkatkan pelayanan sampah. Tetapi juga kita yang swadaya masyarakat, yang namanya swadaya ya, kita juga terima kasih nih Bu, sebenarnya mereka berupaya juga nih bagaimana bisa menempatkan sampah gitu ya, dengan membuat bak sampah, ada yang dari kayu, mungkin yang dari semen sebagainya. Nah ini yang jadi permasalahan. Sampah ini tadi kata Bang Iwan kan, ini tidak berhenti sampai sekarang, sampai ke depan pengolahan sampah ini terus berlangsung. Nah sebenarnya kuncinya juga adalah bagaimana kita mencari gitu ya, memberikan solusi. Ada suatu tempat kelola sampah mulai dari desa, kecamatan, itu tempatnya permanen. Disitulah tempatnya untuk selama-lamanya seperti itu. Dan tempatnya jangan kecil misalnya di pinggir jalan, tetapi namanya nanti pembuangan sampah liar gitu ya. Nah, ini yang akan kami dorong nantinya, sampah itu dikelola dari sumbernya. Tadi rumah tangga ya, dari desa, kecamatan. Nah, jadi titiknya adalah semakin dekat pengelolaan sampah, itu misalnya sumber sampahnya dari desa, dari kecamatan. Nah, itu semakin efektif. Ini juga akan memberikan solusi terhadap masalah BBM tadi ya. Nah, karena dari analisa satu sampah itu, satu kontainer sampah itu kalau dipilah, diolah itu 70% masih bisa dimanfaatkan. Didaur ulang. Nah, ini nanti ada Pak Uwin Nardi ya, Pak nanti yang merupakan bagian masyarakat itu Bu. Nah, jadi memang saatnya lah mulai dari sekarang untuk ke depan kita memang harus memprioritaskan ada suatu tempat yang tersedia untuk selamanya gitu ya, lokasi-lokasi atau titik-titik untuk penempatan kontainer. Tapi tidak saja itu menjadikan penempatan kontainer saja. Di situ juga harus dilakukan namanya pemilahan. Nanti mungkin Pak Denny akan mengulas, setidaknya setiap kecamatan itu mempunyai namanya TPS 3R. Nah, ini tempat pengolahan sampah sementara dengan konsep reuse, reduce, dan recycle. Artinya pilah, dipilih,
dan diolah. Yap. Nah, ini nanti dikelola di masing-masing desa, dikelola di masing-masing kecamatan. Disitulah nanti ada keterlibatan masyarakat untuk mengelola sampah. Apakah nanti melalui kelembagaan yang Kopassus tadi ya? Nah, bisa Kopassusnya hadir. Nah, itu Bu. Iya. Nah, mungkin ini kita terima kasih Pak Heri juga hadir, nanti bisa kita explore itu. Iya. Nah, nggih Bu. Oh begitu. Lalu Pak Heri Winardi ya, Sepian alamatnya di mana Pak? Saya di Komplek Cip, Bu. Komplek Cip, oke. Di samping RTH. Komunitas ini sudah dibangun berapa lama Pak? Sekitar 8 bulan yang lalu. Sekitar 8 bulan yang lalu, berarti Kabupaten Tanah Laut hanya punya satu ya komunitasnya. Begitu ya? Masih ada Bu. Masih ada ya. Jadi ada kelembagaan masyarakat yang seperti Bank Sampah ada. Kemudian komunitas-komunitas yang peduli lingkungan juga. Nah, ini kita kebetulan bawa. Oke. Bagaimana Pak cara kerjanya nih di komunitas ini? Oke, terima kasih Bu Neli. Jadi saya flashback dulu sebelum mengenal pengelolaan sampah ini. Jadi saya itu tergabung dalam kelompok budidaya ikan Minatirta Kencana Desa Atu-Atu. Jadi di dalam diskusi kelompok pengelola budidaya ikan ini ada satu yang krusial, yaitu mengenai peningkatan harga pakan, sehingga marginnya sangat kecil sekali. Betul sekali. Jadi permasalahan yang terbesar di pakannya itu ya. Iya betul. Nah, kemudian dari diskusi itu muncullah kalimat pakan alternatif, Bu. Betul. Nah, dari pakan alternatif ini kemudian saya diskusi dengan Pak Adi, merumuskan ada satu pakan alternatif yang sumbernya dari pengelolaan sampah, gitu, yaitu budidaya lalat black shoulder fly atau lalat BSF yang menghasilkan maggot. Jadi ulat yang kecil. Iya, semacam ulat ya. Iya. Jadi kemudian kami dibina oleh DPR KPLH budidaya lalat BSF sebagai sumber pakan alternatif untuk budidaya ikan, gitu. Jadi kami di awal mengambil sampah dari lingkungan sekitar, kemudian berkembang ke pasar, sampai kemudian terakhir kami ke pondok pesantren mana Pak itu, Guru Pia itu, juga sampah organik di situ, di situ. Jadi dari mulai per bulan itu 1,5 ton sampah kita kutip, 1 ton, sampai sekarang kita bisa mengolah sampah 1 bulan itu 3 ton. Wah, luar biasa sudah. 3,2 ton. Per bulannya ya? Per bulan. Menghasilkan maggot berapa itu Pak? Menghasilkan maggot kurang lebih sekitar 4 sampai 5 kg per hari. Per hari. Iya. Gitu. Lumayan lah. Jadi dari pengelolaan sampah semakin besar, kita mengeluh ke Pak Adi, saya perlu sarana nih, akhirnya dipinjemi TOSA. Ada kaca dari DPR KPLH. Sampahnya itu sampah yang bagaimana Pak? Sampah basah, sampah kering, atau ada sampah khusus yang harus misalnya sampah dari kulit buah-buahan aja kah, atau apakah gitu? Semua sampah organik. Semua sampah organik. Semua sampah organik yang dari mulai sisa sayuran, sayuran, semuanya bisa dari dimakan. Limbah buah ya. Iya. Daun-daunan gitu ya. Oke. Jadi kami dari komunitas pengelola sampah organik dan Pokdakan Minatirta Kencana sangat terima kasih sekali nih atas binaan DPR KPLH Kabupaten Tanah Laut, sehingga bisa menurunkan harga pokok produksi sekitar 20 sampai 25%, Bu. Begitu ya. Seperti itu. Di pakannya ya. Saat ini budidaya lele yang memang lele itu umur 2 minggu sudah bisa dikasih maggot. Hasilnya dengan dengan ternak ikannya seperti apa? Dengan diberi pakan alternatif maggot ini dengan terus-menerus diberi pakan pabrikan. Memang ada satu hal yang agak kaget bagi saya gitu. Jadi dengan dikasih maggot ini ikan bisa cepat besar gitu. Cuma mungkin saya lagi menganalisa sama Pak Adi formula makannya. Jadi
khususnya di lele itu apa namanya besar, tetapi timbangannya agak kurang. Gitu. Bongsor kan jurang ya Pak? Bongsor ya. Padahal besar mah ya padahal. Iya. Jadi Awak aja. yang saya selama 2 tahun yang lalu pakai pakan pabrikan itu melihat bahwa itu 1 kilonya 5 sampai 6 gitu. Ternyata dengan besar segitu dengan pasti makan pagut itu besarnya segitu itu 7 sampai 8 kilo. Jadi perlu penelitian lagi gitu ya Pak. Apakah karena setelah makan maggot ini kenyamanan gitu ya? Manis nih katanya ikan ya. Akhirnya ikan tidak banyak bergerak gitu ya. Kalau orang kada banyak olahraga ya. Bulan lalu kita ada kunjungan dari Politeknik Tanah Laut Bu. Di situ ada satu prodi baru yaitu prodi pakan ternak. Betul. Kayaknya mudah-mudahan dari Politeknik Tanah Laut bisa meneliti formula yang tepat untuk pakan ikan gitu. Ini pembuatan maggot ini ada formula khususkah yang dimasukkan sehingga dia menjadi maggot dari sampah itu, atau sampah dibiarkan begitu saja begitu? Alami gitu ya. Memang ada satu titik krusial, memang dia harus siklusnya berjalan. Siklus, intinya di siklus itu. Berapa lama Pak dari sampah ke maggot? Proses maggotnya itu kurang lebih sekitar satu siklusnya itu sekitar 50 harian. 50 hari ya, 2 bulanan ya? Ya, satu siklus. Tapi untuk bisa menjadi pakan ikan itu sekitar 20 sampai 25 hari. Siklus itu kan sampai dewasa, kemudian pupa, prepupa, jadi lalat gitu. Tetapi dari telur menjadi pakan ikan itu sekitar 20 harian. Iya, bagaimana Pak? Ini kan dari sampah kan ya, sampah, kemudian diendapkan begitu ya untuk menjadi maggot. Terhadap penyebaran dengan lingkungan, jangan-jangan sampah kan kalau kita tahu ya kalau didiamkan akan mengeluarkan aroma yang luar biasa begitu. Ya, dalam perjalanannya memang di awal ada beberapa kendala Bu. Jadi ya namanya pengelolaan sampah pasti akan timbul bau gitu. Dampak ya. Ada dampaknya. Tetapi dengan budidaya maggot ini, dengan budidaya maggot yang cukup untuk memakan sampah itu berbau kalau diinapkan dia, tidak dimakan. Tetapi pada saat kita memberikannya yang tepat terhadap maggot itu satu hari habis gitu, itu tidak timbul bau yang menyengat. Seperti itu. Begitu. Mungkin bisa bantu jelaskan Pak Adi. Iya. Bagaimana? Penguraiannya itu mungkin itu sebenarnya itu. Kalau makanannya habis, jadi yang tersisa itu nggak ada. Jadi itu yang ini perlu juga dipahami ya oleh masyarakat kita. Nanti ketika masyarakat kita memahami, artinya penanganan sampah untuk menjadi maggot ini cukup mudah begitu, murah. Nah, ini kan bisa menarik minat masyarakat yang lain, maksud kita begitu ya. Betul. Iya. Jadi tadi sampah yang berbau itu karena tersisa, kebanyakan memberi makan seperti itu. Akhirnya timbullah namanya pembusukan sampah itu. Nah, ini kami sebut namanya biokonversi. Dari sampah menjadi maggot, kemudian maggot inilah yang nantinya akan mendukung bisa perikanan, bisa peternakan, diberi makan ke ayam sebenarnya, bahkan ke pertaniannya juga. Nah, inilah yang disebut teman-teman tuh sinergis, sampah sinergis. Betul namanya ya. Ini perlu dibangun dengan masyarakat, dengan kelompok-kelompok lainnya, karena juga peternak ikan kita cukup banyak juga di Kabupaten Tanah Laut ya. Nah, ini Bu yang tadi kita sebutkan, ada pertanyaan di awal tuh, bagaimana langkah peningkatan kepedulian masyarakat terhadap masalah sampah. Jadi ini yang kami sebut merubah paradigma sampah menjadi sumber daya sampah seperti itu. Ini tadi kata Bang Iwan kan, sampah menjadi sumber daya yang tidak terbatas. Nah, kalau ini menjadi sumber daya yang bisa dimanfaatkan kan luar biasa. Betul sekali itu. Nah, secara tidak langsung kegiatan masyarakat seperti ini yang dilaksanakan Pak Heri dengan teman-teman ini, kelompok Kopassus ini, sampah sinergis ini sudah membantu
pemerintah sudah membantu kinerja pengolahan sampah. 50% tadi sudah dilayani, sudah dilaksanakan dengan berbagai kendala keterbatasan itu. Nah, 50% tadi ada yang tidak terkelola dan sebagainya. Inilah bagian masyarakat yang menjadi andil untuk turut serta berperan mengelola sampah seperti itu. Nah, tadi satu komunitas saja 1 bulannya sudah bisa mengurangi, mereduksi namanya sampah organik yang dikelola Pak Heri itu sudah 3 ton sampah per bulan, sampah organik. Mereka saya lihat sendiri ngambilnya di Hasan Basri, di pasar sayur itu, di rumah makan, kemudian ada yang di pondok-pondok pesantren. Berarti itu memilah-milah sendiri ya Pak ya? Kan masyarakat kita nih belum terbiasa memilah sampah yang dibuang ya. Kalau untuk yang di komplek perumahan Bu, kami sediakan ember gitu, memang sudah dipilah. Jadi sudah dipilah. Ada pendekatan-pendekatan. Nah, kebetulan di Hasan Basri itu sudah menjadi teman itu mungkin. Mereka udah ngerti Bu. Artinya ketika ada yang memanfaatkan, mereka pun sudah menempatkan sampah itu dalam satu wadah dan satu karing. Mungkin kita datang sekitar jam 11 malam lah, habis pasar selesai itu tinggal ngangkat semuanya sampah yang sudah berpilah gitu. Jadi sangat terbantu. Bagus. Iya. Ini yang perlu dibangun ya. Dengan masyarakat kita, sehingga juga Pak Denny juga agak berkurang juga pusingnya. Mengurangi kinerja. Satu poin lagi Bu, untuk yang hasil dari pengelolaan sampah ini bukan hanya dari segi ekonomi, bukan hanya menghasilkan maggot saja atau pakan ternak, tetapi dari 3 ton sampah yang saya kelola itu menjadi 1 ton kompos. Kasgot ya, bekas maggot, sisa maggotnya itu 30%-nya itu menjadi kompos, sehingga kami manfaatkan untuk tanam-tanaman pertanian. Mungkin kalau Ibu bisa berkunjung ke tempat kami di situ, di planter besar udah ada tanaman buah-buahan bagus itu dari situ. Jadi berarti sampah itu tidak jadi maggot seluruhnya ya? Nah, ada yang tersisa yang dapat juga dimanfaatkan sebagai media tanaman. Betul. Pupuk kompos. Iya, pupuk kompos. Oke. Nah, lalu ini penting sekali kita ya untuk membangun kepedulian masyarakat ini agar mereka memang benar-benar kita juga peduli. Nih ada yang sampah rumah tangga itu kan biasanya jadi satu ya. Jadi satu gitu, botol, plastik, parut iwak, sisa nasi, sisa buah, dan lain-lain, jadi satu gitu ya. Nah, dibuanglah ke TPS. Nah, di TPS ini kan ada lagi nih para pengambil yang bisa dimanfaatkan nih, diumek-umek lagi. Tahambur. Iya, diumek-umek. Nah, itu ya. Pemilahan ya. Iya, makanya itu. Nah, itu juga menjadi sebuah kendala ya untuk para petugas kita nih, agak susah lagi nih merapikannya. Ya, paradigma masyarakat ini yang perlu kita bangun agar benar-benar dapat bisa bersinergi, karena masalah sampah ini kan segitu rumitnya, sehingga bukan hanya kewajiban pemerintah begitu ya, tapi juga masyarakat. Bagaimana nih Pak Denny atau Pak Adi nih yang menjawabkan upaya dari persampahan ini untuk mengatur atau merubah atau menyetir mindset masyarakat kita nih. Terima kasih Bu sekali lagi. Memang untuk mengubah mindset dari masyarakat itu memang perlu waktu. Betul. Ya. Dan di sini juga kami berterima kasih karena untuk penyuluhan itu Bu, memang di tempat kami adanya di tempat Pak Adi di P2KLH peran serta masyarakat Bu. Kebetulan ulun sempat di sana selama 5 bulan dan memberikan penyuluhan masyarakat. Kami ulun yang berbicara dari UPT Kebersihan sangat berterima kasih kepada Pak Heri. Mudah-mudahan akan ada timbul di Kabupaten Tanah Laut ini Pak Heri yang lain. Iya betul. Komunitas-komunitas tumbuhan Kopassus yang lain. Iya, kita harus mencetak Kopassus banyak-banyaknya ini. Sehingga juga intinya dapat mengurangi sampah yang masuk di TPA kita Bu. Betul. Contoh aja kayak Pak Heri misalkan dapat mengurangi hampir sekitar 3 ton per bulan Pak ya. Betul. Itu untuk satu orang Pak Heri Bu. Iya. Misalkan ada Pak Heri yang lain,
memungkinkan berapa kita mengalihkan ya, dikalikan berarti ya. Betul. Berapa yang dapat dikurangi, sampah yang dapat dikurangi yang langsung masuk ke TPA kita, Bu. Gitu, iya, Tadi ada juga sedikit pertanyaan, Bu. Kita mengupayakan juga nantinya ada TPS 3R, TPS 3R di tiap kecamatan. Semoga niat kita ini juga dimudahkan terlaksana. nantinya. Iya, amin, didukung ya, oleh semua lini gitu. Iya, oleh semua lini sehingga penanganan persampahan ini bisa secara sistematik gitu. Jadi tidak terlalu memusingkan. Nah, mungkin saya sedikit ke milenial nih, Bu. Ya. Selain dengan pengelolaan sampah yang tugas begitu berat, ya, mungkin kita lebih menitik beratkan kepada himbauan, sosialisasi. Jadi apakah ada dari project mungkin dari DPKPLH ini terkait dengan duta sampah? Karena sekarang ini media sosial ini yang luar biasa berperan ya dalam dalam menginformasikan terkait ini. Sekaligus juga merubah mindset mereka ya. Iya, betul sekali. Jadi mungkin ya sebagai duta sampah mungkin dari seorang pemuda yang mungkin bisa menjadi pioner dari yang lain. Baik, untuk himbauan kita sudah mulai mengaktifkan, Bu, karena kita sadar juga sekarang zamannya media sosial, informasi-informasi dapat lebih cepat ditangkap oleh apalagi kaum muda seperti kita ya, Pak Iwan. Asik. Iya, masih merasa muda. Masih merasa muda, Bu. Jadi mereka informasi lebih cepat menangkap dengan cara melihat misalkan Instagram, melek teknologi ya. Jadi itu kita sudah mulai mengaktifkan kembali juga. Untuk DPRK PLH ada Instagramnya DPRK PLH Tanah Laut, Bu. Nah, di situ juga kita biasanya memberikan himbauan, informasi. Ya, untuk yang duta, Pak Iwan, duta itu kalau tidak salah ada Pak Adi, Pak, ya, rencananya. Sudah ada rencana ya. Rencananya untuk kegiatan. Iya. Latihan kah ginian kah? Ginian aja, Bu, kayaknya Iwan yang umpat. Kalau lagian Iwan yang umpat. Oke. Lalu Pak Adi, dengan adanya kendala-kendala dan lain sebagainya ya tadi yang disampaikan Pak Denny tadi, upaya lain Pak kita untuk adakah misalnya ada komunitas dari, kan harus dari segmen semua segmen ya, segmennya Pak Heri ya, kemudian juga adakah segmen dari remaja misalnya, kemudian ada kelompok-kelompok yang lainnya begitu? Ya, karena itu terkait dengan ekonomi kreatif nih Pak, termasuk. Betul ya. Ternyata sampai yang dibuang ternyata parut iwak semuanya. Iya. Jadi di DPRK PLH itu ada namanya wadah inovasi, edukasi, informasi. Nah, seperti itu. Terima kasih. Jadi untuk edukasi ini tadi sudah disampaikan, kebetulan saya ini ada di bidang peningkatan kapasitas lingkungan. Peningkatan kapasitas itu bagaimana kelola lingkungan itu bisa meningkat seperti itu. Baik yang dilakukan pemerintah maupun yang keterlibatan atau peran serta masyarakat di dalam mengelola lingkungan. Jadi dalam undang-undangnya itu ada, Bu, bahwa setiap orang itu berhak gitu ya mendapatkan lingkungan yang baik, juga berhak juga berperan serta di dalam mengelola lingkungan. Ya tadi ini komunitas-komunitas lingkungan ini jadi kita rangkul, kita berteman, Kopassus bersama teman-teman Pak Heri ini banyak nih Anda tergabung gitu ya. Di Spora itu ada pemuda pelopor kebersihan, ada Pepelinasi. Nah, seperti itu ya. Kemarin ya kita juga itu. Kemudian ada komunitas lain juga yang selain mereka kelola sampah, nanam pohon dan sebagainya. Jadi punya peran, Bu. Jadi kita punya rangkulan berkenan dengan komunitas lingkungan yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Nah, ini jadi tadi edukasi, kemudian kita juga secara menyampaikan
pengetahuan lingkungan ini ke sekolah, ada program Adiwiyata namanya, sekolah berwawasan lingkungan. Ini juga pendekatan edukasi lingkungan, bagaimana kita mengenalkan sejak dini lingkungan kepada bukan Adi Rahmani itu salah satunya. Kemudian tadi dukungan-dukungan kepada pengelola lingkungan. Ini kemarin ada di Gunung Makmur itu juga Kecamatan Tangkisung ya, ada masyarakat yang sudah mengelola paving block seperti itu, membuang dari sampah itu luar biasa, 2,5 kilo sampah itu menghasilkan 1 paving block. Jadi sampah apa ya? Yang intinya plastik ya. Kalau Pak Heri ini dengan teman-teman Kopassusnya itu organik. Kalau yang sana anorganik seperti itu. Nah, ini mungkin harus kita inovasinya kita kaji lagi bagaimana yang namanya sampah ya, kita harus namanya safety, aman lah untuk mengelolanya. Karena ya itu. Jenisnya sampah ini terpilahnya berapa bagian? Ya, organik, secara besarnya organik dan anorganik seperti itu. Hanya saja nanti di anorganiknya tuh ada sampah plastik, ada sampah plastik. Nah, intinya kelola sampah ini kalau mau dimanfaatkan kuncinya adalah dipilah. Nah ini tidak ada alatnya ini, Bang Iwan, tidak ada alatnya. Yang efektifnya adalah ketika kita membuang sampah kita sudah mengerti ini dibuang kemana seperti itu. Ini namanya dipilah. Nah kalau ini sudah dipilah, tindakan lanjutannya, nah ini pengolahan itu akan lebih mudah. Seperti tadi. Karena di Hasan Basri itu mungkin sudah paham dengan kegiatan komunitas Kopassus ini, kita datang di sana tuh pasar sudah tutup ya, yang kegiatan pasar malam hari itu datang, kadang-kadang mereka sudah paham di dalam karung dan kantongan plastik itu murni sampah organik, sehingga juga ada dengan memudahkan tidak usah ubuk-ubuk. Jadi kegiatan Beri tidak, kalau di Hasan Basri tidak memilah memilah sampah di bayangannya itu tidak memilah sampah di tong sampah, tidak seperti itu. Tetapi kami terima kasih juga ada satu pemahaman ya, ini kami anggap kepedulian juga dengan masyarakat di itu sudah memilah sampah tersendiri ya Pak ya. Ini juga ya itu tadilah namanya paradigma yang memang harus kita ciptakan sehingga dari sampah itu terbangun namanya circular ekonomi berbasis sampah. Jadi artinya sampah bukan semata-mata harus dibuang. Betul Bu, masih bisa dimanfaatkan. Bahkan sudah luar biasa kalau kita memang benar-benar punya keterampilannya untuk memanfaatkan lagi. Betul Bu. Nah ini perlu dibangun, ini perlu sekali ya kita membangun kepada masyarakat kita. Nah, mungkin kedepannya nanti selain daripada komunitas duta sampah ya, iya kita harus membangun banyak-banyak nih bukan Kopassus kita. Ini penerimaan Kopassus. Iya, nanti pengumumannya nih penerimaan Kopassus. Penerimaan Kopassus, dan mungkin kita di kedepannya juga Kopassus ini akan mendapat sebuah penghargaan gitu. Jadi kan mereka berlomba-lomba, apresiasi berlomba-lomba begitu ya untuk membangun sinergitas. Saya sedikit menyentil di sini nih juga bagi para pemulung juga biasanya Pak ya. Para pemulung kadang sudah rapi ya Pak ya. Sudah rapi, diubuk-ubuk lagi. Jadi malah yang sudah rapi jadi sangat menyulitkan lagi kalau pasukan orang untuk mengambilnya. Jadi jadi mungkin himbauan juga bagi para pemulung nih yang seperti ini. Iya, apa nih pesan-pesannya? Dengan kita nih harus mengawal. Iya, sulit. Pesan-pesannya dari KPLH Bu, bukan dari saya Bu. Iya, yang kecewanya kamu. Biasanya kalau udah pesan-pesan nih udah mau selesai nih. Betul sekali. Iya, satu lagi nih Pak Adi, kita ini biasanya kan ada tiap tahunnya ada Adipura ya Pak Adi. Iya betul. Oke, kita sudah berapa kali nih dapat Adipura selama kurun waktu 5 tahun mungkin atau 10 tahun ke belakang? Ya. Jadi namanya supremasi kebersihan ya Bu ya, itu ada dulu Adipura. Tetapi semuanya nih Pak Adi semuanya ya, Adiwiyata tadi ya. Iya, Adipura lagi. Iya. 2 tahun terakhir ini kemarin tidak dilaksanakan kegiatan Adipura karena terhalang pandemi. Tetapi intinya kalau Adipura rasanya untuk tanah laut ini sudah luar biasa begitu ya Bu ya. Mungkin teman-teman ya sudah melaksanakan tugasnya di kebersihan sebagainya untuk menjadikan
tanah laut, bumi tuntung pandang ini bersih, sehat Iya, gitu ya. sehat, iya. Karena kan kita ini dikunjungi orang ya Bu ya. Pas Iwan jadi harus dari lautnya Betul semuanya sekali. harus bersih seperti itu. Nah, Adipura ini mendorong begitu. Kalau pialanya udah ada yang besar itu yang di Parit tuh besar. Tetapi semangatnya harus kita tetap pertahankan, terus kita laksanakan bagaimana kita tetap menjaga bumi tuntung pandang ini selalu bersih, indah seperti itu. Nah, itu yang terpenting dari makna Adipura itu tersendiri. Nah, betul. kemudian mungkin karena terkait tadi yang disampaikan ditanyakan dari Ibu Nelly, sekarang perlu kita ketahui bersama kriteria Adipura ini terus meningkat. Kalau yang bersih jalan, bersih parit itu sudah menjadi sesuatu yang memang keharusan seperti itu. Kedepannya Adipura ini justru menitik beratkan bagaimana kita memanfaatkan sampah tadi, bagaimana keterlibatan masyarakat menjadi. Nah, kalau ke depan katakanlah ada target Jakstra tadi, kebijakan strategi daerah. Kalau sekarang layanan dari pemerintah itu 70% lah, Pak Denny dengan teman-temannya di UPT Kebersihan harus melaksanakan 70% pengolahan sampah. Itu harus dibalik gitu loh. Jadi pengurangan sampah itulah yang menjadi 70%-nya. Yang dikelola oleh Buhan Kopassus. Dan lain-lain. Jadi nanti intinya adalah setiap orang mempunyai tanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkannya. Sampah akan efektif dikelola kalau dikelola itu dari sumbernya. Semakin dekat dari sumbernya itu, nah, keterbatasan yang disampaikan Pak Denny tadi akan terjawab. Itu tadi. Apakah benar Pak penilaiannya itu ada seperti apa spektrum atau kualitas udara juga termasuk katanya? Ada saya dengar juga ada sebetulnya penilaian. Karena itu Adipura itu selain sampah nanti ada tutupan lahan, pohon. Nah, ini yang mungkin akan nanti kita bahas berkenaan dengan pohon kita ini yang mengkhawatirkan terutama di perkotaan karena 20% secara analisa itu kita itu perlu namanya tutupan lahan. Kalau kurang itu pohonnya kurang nih dari 20%, oksigennya kurang. Amun kekurangan oksigen ini penyarikan Mas Iwan. Itu saja. Tapi ya kalau Mas Denny selama di DPR KPH Anum terus beliau nih. Banyak oksigen. Menyaingi Pak Iwan, Bu. Nah, itulah Adipura tuh dia kompilasi. Nanti jangan seperti dulu, Bu. Adipura tuh bersih saja tidak. Jadi sudah bertambah lagi kriterianya untuk mendorong kita ini bagaimana tidak tadi paradigma tadi ya, tidak melihat sampah hanya sekedar sampah seperti itu. Betul ya. Keterlibatan masyarakat ya, kelompok-kelompok peduli lingkungan ini sangat diperlukan. Kedepannya ini berarti menjadi tugas beratnya Pak Denny ya. 1 bulan langsung gue ya. Ya, seperti Pak Adi sampaikan tadi bahwa kita sudah di ujung waktu nih Pak ya. Jadi silahkan mungkin dari Pak Denny atau yang Pak Adi statement terakhir nih. Closingnya nih bagaimana nih untuk masyarakat kita. Baik, terima kasih kepada para pendengar radio Tuntung Pandang. Juga kepada rekan-rekan semua nih petugas kebersihan yang sudah bekerja dengan dengan tangkas kemudian lagi tanpa lelah. Pagi-pagi sudah bangun Bu. Betul sekali. Kemudian lagi juga kepada masyarakat yang sudah memberikan kepedulian. Kalau kami bilang itu apapun yang diberikan kepada lingkungan smell efek gitu ya, sekecil apapun, tetapi memberikan back impact, artinya suatu pengaruh yang besar terhadap lingkungan kita. Demikian juga seperti yang dilakukan Kopassus, komunitas-komunitas lain yang sudah banyak berkontribusi, berperan serta untuk peduli terhadap lingkungan, karena ya lingkungan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi kalau spanduk Pak Denny sering digaung-gaungkan terbesar sebenarnya tulisannya Bu. Jadi kata-katanya nih, bantu kami mengelola sampah agar tanah laut
barasih. Oh, Seperti itu. Nah ini. Bagus. Jadi Iya. jadikan sampah sebagai sumber daya ekonomi. Bisa bikin tuh berarti nanti di radio ya suara Pak Denny. Jadi ayo pilah, olah dan manfaatkan sampah. Nah, amun pian membuang sampah ke TPS, tempat pembuangan sampah sementara, cukup pian buang sampah yang bujur-bujur, yang benar gitu. Nah, jangan ditimba luput. Iya. Nah, ini. Ada aja wadahnya. Sampai ditimba pecah pulang. Jadi masukkan ke tempat TPS atau bak sampah yang tersedia, biar kami yang membawakan ke TPA. Gitu. Amun kada bantuan pian-pian beretaan, kada kawa jua kami bebarasi Maharagu bumi tuntung pandang ini agar selalu bersih dan bungas. Iya.